warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan diskusi PBL dengan menggunakan langkah 7 Jams mengenai kasus identifikasi masalah dan solusi kasus perawat Siloam Palembang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila, NPM 19420151616. Perkenalkan, saya Lutfi Oktavina Raffi, NPM 1940151621. Perkenalkan, saya Putri Wandira Duyanti, NPM 1940151630. Perkenalkan, nama saya Sawirli Yahya, NPM 194201516026. Perkenalkan, nama saya Ratnadila Setiarifin, NPM-nya 19420151627. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra, NPM-nya 19420151633. Dan nama saya Nurman Syamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nabila sebagai tutor dan Putri Wandira sebagai notulen. Untuk memulai diskusi PBL pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diskusi ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, di sini saya akan membagikan skenario kasus pada hari ini terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini apa ada yang ingin membacakan skenario terlebih dahulu? Saya Silakan. Hanifah Zahra akan membacakan skenario kasus yang berjudul mengidentifikasi masalah dan solusi terkait kasus perawat Siloam Palembang. Pada Kamis 15 April 2021, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit Siloam Palembang mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga pasien yang sedang ditangani. Perlakuan buruk yang perawat dapatkan seperti pencemaran nama baik dengan memfitnahnya dan menyebarkan di laman sosial media yang dilakukan oleh ibu pasien dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah pasien. Terima kasih kepada Hanifah yang sudah membacakan skenarionya. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial 7 Jam yang dimulai dari step 1 sampai step 7. Pada step 1 kita akan mengidentifikasi kata-kata sulit terkait dengan kasus yang sudah dibacakan. Apakah ada yang ingin mengungkapkan kata-kata sulit? Silahkan angkat tangan. Saya ingin menanyakan perihal pencemaran nama baik. Selanjutnya, Saya ingin menanyakan istilah dari laman. selanjutnya pada lagi. Saya ingin menanyakan istilah kekerasan fisik. Selanjutnya, Saya ingin menanyakan istilah dari perlakuan. selanjutnya atau ada lagi? Saya ingin menanyakan istilah dari memfitnah. Selanjutnya pada lagi? Tidak. Pencemaran nama baik ialah rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika. Apa ada yang bisa menambahkan atau menyangkal? Tidak. Oke. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada kekerasan fisik. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Apa ada yang menambahkan? Tidak. Baik, kita lanjut ke kata yang keempat, yaitu perlakuan. Apa ada yang bisa menjelaskan? Saya ingin menjawab, perlakuan ialah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Apa ada yang ingin menambahkan? Tidak. Selanjutnya yang kelima, itu yang terakhir ya, memfitnah. Apa ada yang bisa menjelaskan? Saya ingin menjawab, memfitnah adalah menjelekkan nama orang atau menodai nama baik, merugikan kehormatan dan sebagainya.
Apa ada yang ingin menyangkal atau menambahkan? Tidak. Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab. Selanjutnya kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu step yang kedua. Atau menambahkan? Tidak. Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab. Selanjutnya kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu step yang kedua. Pada step yang kedua, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasus skenario yang sudah kita buat. Selanjutnya, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Saya izin bertanya, apa yang menjadi penyebab keluarga pasien melakukan kekerasan pada perawat? Terima kasih. Selanjutnya, pada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, kekerasan fisik seperti apa yang dilakukan oleh ayah pasien? Lalu selanjutnya apa lagi? Saya izin bertanya seperti apa bentuk fitnahan yang dilakukan oleh ibu dari pasien kepada perawat. Baik, selanjutnya apa ada lagi? Saya izin bertanya, apa yang dilakukan oleh perawat saat ia mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga pasien? Selanjutnya, Saya izin bertanya, dampak seperti apa yang dirasakan oleh perawat setelah mendapatkan kekerasan dan pencemaran nama baik oleh keluarga pasien? baik, apa ada lewat? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ratna. Yang saya baca ketika hendak menjemput, ayah pasien mendapati kabar dari istrinya bahwa tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dicabut oleh perawat. Baik, ada jawaban lain? Tidak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Adi. Yang saya ketahui, kekerasan yang dilakukan oleh ayah pasien ditendang, ditampar, dan dijambak. Baik, apa ada jawaban lain? Tidak. Baik, selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang ketiga. Apa ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Lutfi. Yang saya dengar, ibunya memposting foto perawat dengan kata-kata perawat ini telah melakukan penganiayaan, dan ibu pasien menyebut perawat sebagai psikopat. Baik, apa ada jawaban yang lain? Tidak. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Apa ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Salwa. Yang saya ketahui, sebelum perawat mendapatkan tindakan kekerasan tersebut, perawat sempat meminta maaf dan mencoba menjelaskan kepada ayah pasien. Namun ayah pasien bahkan tidak ingin mendengarkan penjelasan dari perawat tersebut dan langsung melakukan kekerasan. Saat mendapatkan tindakan kekerasan tersebut, perawat hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan. Baik, apa ada jawaban lain? Tidak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Apa ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Hanifah. Yang saya dengar, perawat tersebut mengatakan ingin berhenti menjadi perawat, dan perawat juga mengalami trauma yang mendalam. Perawat juga mendapatkan luka lebam. Di step keempat ini kita akan menginventarisasi secara sistematis berbagai penjelasan yang didapatkan pada langkah 3, kaji ulang langkah 2 dan 3. Lalu tata penjelasan menjadi solusi sementara. Pada step keempat, kita akan mengambil 2 masalah dari pertanyaan dan jawaban yang sudah diutarakan pada step 2 dan 3. Teman-teman, bagaimana kalau inti masalah yang kita ambil yaitu kekerasan fisik pada nakes dan pencemaran nama baik terhadap nakes? Apakah setuju? Ya, setuju. Atau ada pendapat lain? Tidak. Kalau teman-teman semua setuju, kemudian kita tinggal menentukan cabang-cabang dari inti masalahnya ya. Siapa di sini yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Saya definisi kekerasan fisik. Selanjutnya, Saya definisi pencemaran nama baik. selanjutnya, Saya jenis-jenis kekerasan fisik. apa ada lagi? Saya undang-undang kekerasan dan pencemaran nama baik. Perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang kelima ya. Pada step kelima kita akan menetapkan topik-topik atau informasi yang harus dicari untuk dipelajari lebih mendalam, serta menetapkan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari pohon masalah yang kita buat tadi pada step keempat. Tujuannya dalam merangsang teman-teman untuk menggunakan hal yang belum dimengerti sebagai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita merumuskan tujuan pembelajaran. Apa ada yang ingin menyampaikan pendapatnya?
Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari kekerasan fisik maupun pencemaran nama baik. Baik, selanjutnya Saya. Mahasiswa mampu menjelaskan solusi dari masalah kekerasan dan pencemaran nama baik pada nakes. selanjutnya pada lagi. Saya. Mahasiswa mampu menjelaskan undang-undang tentang kekerasan dan pencemaran nama baik. Baik, selanjutnya Saya. Mahasiswa mampu menjelaskan perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik. apa ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke step berikutnya. Pada step ke-6 ini kita mampu mempelajari pengetahuan baru yang didasarkan bukti ilmiah terhadap permasalahan yang ada di skenario tadi. Kita mampu mencari jawaban dari pohon masalah pada step keempat menggunakan berbagai referensi dan mempelajari secara keseluruhan informasi yang terkait dengan permasalahan pada kasus. Teman-teman, sasaran belajar kita itu ada 4, benar? Apa ada yang tahu apa saja? Saya. Sasaran belajar kita ada definisi dari kekerasan dan pencemaran nama baik. Baik, apa ada lagi yang tahu? Saya. Selanjutnya ada undang-undang tentang kekerasan dan pencemaran nama baik. Baik, apa ada lagi? Saya. Selanjutnya perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk hari ini diskusinya sudah selesai pada step 1 sampai 6 ya. Untuk step yang ke-7 akan dilangsungkan pada esok hari. Alhamdulillah, diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua sudah aktif dalam bertanya dan menjawab. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kita berjumpa lagi ya. Kemarin kita sudah memasuki pertemuan sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah membahas step 1 sampai step 6. Sekarang kita akan membahas step ke-7 di mana kita akan membahas kembali informasi yang kita dapat dari belajar mandiri pada pertemuan pertama kemarin. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diskusi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan memasuki sasaran belajar yang pertama, yaitu definisi dari kekerasan dan pencemaran nama baik. Apakah ada yang ingin menjawab berdasarkan literatur yang teman-teman dapat? Silakan angkat tangan. Saya. Menurut jurnal yang saya baca, pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan hak pejabat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Menurut jurnal yang saya baca, pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, kredibilitas, dedikasi, dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada undang-undang bidang tertentu. Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya apa ada yang ingin menambahkan lagi? Saya akan menjelaskan tentang kekerasan fisik dari literatur yang saya baca. Kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan ataupun kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Baik, jawaban dari teman-teman. Terima kasih ya. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. N-nya Undang-Undang tentang Kekerasan Fisik dan Pencemaran Nama Baik. Apa ada yang bisa menjelaskan? Tentang pencemaran nama baik dari literatur yang saya baca. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, bunyi pasal 27 ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga ya. Perbuatan yang termasuk ke dalam pencemaran nama baik. Apa ada yang ingin menanggapi? Saya. Pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana hal tersebut termuat pada pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Hukum pidana di Indonesia sendiri saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi 6 macam, yaitu penistaan pada pasal 310 ayat 1 KUHP, yang kedua penistaan dengan tulisan pasal 310 ayat 2 KUHP, yang ketiga fitnah pasal diatur pada pasal 311 KUHP, selanjutnya penghinaan ringan diatur pada pasal 315 KUHP, dan yang terakhir pengaduan palsu atau pengaduan fitnah pada pasal 317 KUHP. Baik, selanjutnya apa ada yang ingin menambahkan? Tidak. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Solusi dari masalah kekerasan fisik dan pencemaran nama baik pada nakes. Apa ada yang ingin menanggapi? Saya menghimbau masyarakat agar lebih menghargai tenaga kesehatan dan berharap aksi kekerasan fisik serta pencemaran nama baik serupa tidak terulang lagi. Untuk perawat, lebih ditingkatkan lagi komunikasi antara perawat dan pasien, serta sebaliknya. Untuk perawat juga harus lebih meningkatkan lagi 5S-nya, sehingga sopan santun. Selanjutnya apa ada yang ingin menambahkan? Tidak. Baik, teman-teman, diskusi sudah selesai. Alhamdulillah diskusi hari ini juga berjalan dengan lancar seperti diskusi yang kemarin. Dan teman-teman semua juga sudah aktif dalam bertanya dan menjawab. Saya selaku tutor, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memandu jalannya diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.